Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Alam Sukma. Bagi kalian yang baru bergabung, kalian harus dengarkan dulu episode 1. Karena di episode sebelumnya, tokoh utama kita, Arka, sudah sampai di titik krusial. Di akhir episode lalu, Arka berhasil bertemu dengan Bulani, satu-satunya orang yang mengetahui rahasia hati Laras dan seluk-beluk desas-desus desa. Malam ini semua petunjuk akan bersatu dan menjadi kengerian yang nyata. Rasa penasaran Arka kini akan membawanya melanggar aturan mutlak Pak Danu, membuka lukisan terlarang itu. Jadi, siapakah pengkhianat dan siapa pembunuh aslinya? Dengarkan baik-baik, karena di episode ini kita akan saksikan kematian pertama yang akan mengubah seluruh alur cerita. Dan mari kita selami kisah yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih penuh intrik. Tarik nafas dalam-dalam karena kita mulai sekarang. Arka berjalan cepat kembali ke Gria Senja. Udara malam terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Peringatan Bulani tentang bau melati dan besi karat bergema di telinganya. Begitu pula kisah tentang bekas usapan tangan merah di jendela kamar Laras. Ia membuka pintu utama. Rumah itu menyambutnya dengan kegelapan yang pekat dan bau apek. Arka menyalakan lampu ruang tengah, dan pandangannya langsung tertuju pada kain hitam tebal yang menutupi lukisan. Ia mendekat, melanggar nalurinya sendiri, dan menyentuh kain penutup itu. Laras tidak mencintai Bagus. Rendra cinta mati padanya. Ada api cemburu. Kata-kata Bulani berputar di kepalanya. Jika Bagus cemburu buta, mengapa ia tidak menghancurkan lukisan Rendra? Jika Rendra cinta sejati, mengapa ia tidak pernah mencoba membersihkan namanya dari tuduhan pisau pahat? Arka berbalik menuju kamarnya. Ia tidak bisa berkonsentrasi menulis malam ini. Ia perlu mengatur petunjuk yang ia dapat. Petunjuk pertama, Laras tertekan. Ia dipaksa menikah, tapi mencintai orang lain. Dan kemungkinan besar itu adalah Rendra. Kedua bukti pembunuhan, yaitu pisau pahat milik Rendra, tapi Rendra punya alibi. Yang ketiga yaitu bekas tangan berdarah di jendela kamar Laras, seolah dia mencoba meninggalkan pesan. Dan yang terakhir peringatan Pak Danu untuk tidak membuka lukisan itu. Arka menyalakan lampu tidur dan duduk di tepi kasur. Ia mengeluarkan buku catatannya dan mulai menyusun kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin Bagus membunuh Laras, lalu menanam pisau pahat Rendra untuk menjebaknya. Kemungkinan kedua, Rendra membunuh Laras karena ditolak atau karena Bagus mencegahnya kawin lari, lalu menciptakan alibi palsu. Tiba-tiba, Arka menciumnya, aroma yang sangat khas dan memabukkan, seperti 100 kuntu melati yang baru dipetik, bercampur dengan bau anyir yang tajam, seperti karat besi tua. Arka menegakkan punggungnya, jantungnya berdebar kencang. Itu bukan imajinasi, bau itu nyata. Bau itu datang dari koridor. Arka meraih senter di nakas dan berjalan pelan keluar kamar. Koridor di lantai 2 sangat gelap. Bau itu semakin kuat.
Ia mengarahkan senter ke depan. Tidak ada apa-apa. Ia lalu mengarahkan senter ke jendela-jendela tinggi di sepanjang koridor. Saat senter menyorot jendela kaca di ujung koridor, ia melihatnya. Di permukaan kaca yang tebal dan berdebu, ada bekas goresan samar. Terlihat seperti debu yang terhapus. Polanya panjang dan melengkung, persis seperti bekas 5 jari yang mengusap kaca. Arka segera berlari mendekat. Ia menyentuh kaca itu, dingin dan berdebu. Tidak ada cairan, tapi di bawah bekas usapan itu, di ambang jendela, tergeletak sesuatu yang kecil dan berkilau. Arka pun mengambilnya. Itu adalah sebuah anting-anting perak kuno dengan hiasan batu akik kecil. Arka yakin itu milik Laras. Saat ia memegang anting-anting itu, rasa dingin menjalar dari tangannya hingga ke bahu. Di belakangnya, dari arah kamar yang dulunya milik Laras, terdengar suara kres. Bukan langkah kaki, melainkan bunyi seperti kain sutra yang diseret di atas lantai kayu. Bau melati dan karat itu sekarang memenuhi udara di sekelilingnya, seolah ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Arka tidak menoleh. Ia teringat peringatan Bulani. Jika kau melihat bayangan merah di jendela itu, jangan pernah menoleh ke belakang. Namun yang ia lihat di jendela bukanlah bayangan merah. Yang ia lihat di refleksi kaca buram adalah bayangan dirinya sendiri, Arka. Namun di samping bayangan Arka, ada bayangan rambut panjang yang terurai dan sepasang mata hitam yang menatapnya dengan rasa ingin tahu dan kepuasan. Arka memejamkan mata erat-erat. Ia tahu, dengan ditemukannya anting-anting ini, ia tidak lagi sendirian di rumah itu. Petunjuk yang ditinggalkan Laras telah aktif. Arka pun tersentak dari kengerian. Lalu ia segera berlari menuruni tangga dan kembali ke ruang tengah, tempat lampu gantungnya paling terang. Jantungnya masih berdebar-debar liar. Ia menggenggam erat anting-anting perak itu. Ia menatap lukisan yang tertutup kain hitam. Ia sudah melanggar janji Pak Danu hanya dengan menyentuh kain itu sebelumnya. Tapi sekarang ia tidak punya pilihan. Roh Laras sudah menghubunginya, dan roh itu jelas menginginkan sesuatu. Mengabaikan semua peringatan, Arka meraih kain hitam tebal itu dan menariknya dengan keras ke bawah. Lukisan potret Laras yang megah kini terpampang jelas. Laras dalam gaun merahnya menatap keluar dengan mata hitam pekat yang tampak basah. Lukisan itu terasa dingin, seolah memancarkan suhu ruangan lain. Tiba-tiba, lampu di ruang tengah mulai berkedip-kedip ganas. Lalu padam sama sekali. Hanya cahaya senter di tangan Arka yang tersisa. Kegelapan total menyelimuti ruangan. Aroma melati dan karat kembali datang. Kali ini, mengelilingi lukisan. Dari dalam lukisan itu, terdengar isakan tangis wanita yang sangat pilu dan menusuk telinga. Isakan itu berubah menjadi desisan yang terdengar seperti nama. Arka mengangkat senternya, mengarahkannya ke wajah Laras di lukisan. Saat cahaya senter menimpa wajah itu, Arka melihatnya. Air mata hitam pekat mengalir dari mata Laras dalam lukisan, membasahi pipinya yang terbuat dari cat minyak. Kemudian tangan Laras dalam lukisan, yang semula tergantung lembut, kini tampak bergerak. Jari-jari telunjuk Laras yang lentik itu terangkat perlahan, seolah-olah jari itu terbuat dari cat yang baru mengering. Jari itu tidak menunjuk ke arahnya, tidak menunjuk ke pintu,
Jari itu menunjuk lurus ke bawah, ke bingkai lukisan di sebelah kanan bawah. Di sini, di sana, bisik Arka. Suaranya tercekat. Saat Arka mendekat, ia melihat detail mengerikan lainnya. Di bingkai kayu mahoni yang diukir halus itu, tampak bekas 5 goresan kuku yang panjang dan dalam, merusak lapisan pernis. Goresan itu seolah baru saja dibuat. Roh Laras tidak bersuara lagi, tetapi tekanan udara di ruangan itu terasa menghimpit. Arka tahu petunjuk itu ada di bingkai. Ia mematikan senter dan meraba-raba bingkai di area yang ditunjuk Laras. Jari-jarinya menemukan celah kecil, celah yang hanya bisa diketahui jika ada yang menunjukkan lokasi pastinya. Dengan napas tertahan, Arka mendorong celah itu. Terdengar bunyi klik yang keras. Seketika, bau melati dan karat menghilang. Lampu ruang tengah kembali menyala dengan terang. Dan wajah Laras di lukisan kembali diam. Air matanya menghilang, kembali menjadi lapisan cat. Arka mendapati dirinya menatap sebuah laci rahasia kecil yang tersembunyi di dalam bingkai kayu tebal lukisan itu. Di dalamnya tergeletak sebuah buku bersampul kulit yang sudah usang dan kekuningan. Buku harian Laras. Ia mengambil buku itu. Kebingungan dan rasa takut Arka kini bercampur dengan adrenalin karena berhasil membongkar misteri. Ia tahu jawaban atas dendam Laras ada di tangan buku harian ini. Buku harian itu mengungkap sebuah rahasia kelam. Laras tidak mencintai Bagus, tapi terpaksa menikahinya untuk melunasi utang keluarga. Diam-diam, ia menjalin hubungan rahasia dengan Rendra, sang pelukis. Ia berencana kawin lari. Kengerian merayap jika pembunuhnya adalah salah satu dari mereka yang mencintainya, berarti Bagus atau Rendra. Cahaya lampu meja pijar menyinari buku harian Laras yang terbuka. Arka telah menghabiskan 2 jam terakhir membaca catatan-catatan rahasia Laras tentang rencananya kawin lari dengan Rendra dan juga kepanikannya sebelum hari pembunuhan. Arka menutup buku itu. Rendra bukan hanya kekasih rahasia Laras. Dia adalah orang terakhir yang akan Laras temui malam itu. Dan dia berbohong kepada polisi. Arka meraih ponselnya. Sulit menemukan nomor kontak Rendra, yang kini menjadi seniman terkenal. Tetapi setelah mencari di internet, ia menemukan nomor galeri Rendra dan berhasil mendapatkan nomor pribadinya. Arka mengetik dengan tangan sedikit gemetar, menatap lukisan Laras di seberang ruangan. Harus kupastikan. Panggilan tersambung setelah dering ketiga. Rendra dengan suara agak parau, sedikit kesal, karena diganggu larut malam. Halo, ini siapa? Selamat malam Bapak Rendra. Maaf mengganggu larut malam. Nama saya Arka. Saya sedang tinggal di Gria Senja. Terdengar keheningan panjang di ujung telepon. Keheningan yang tiba-tiba menjadi sangat tegang. Suara Rendra berubah dingin, nyaris berbisik. Gria Senja, kenapa kau penelponku? Itu rumah Bagus. Rumah... Arka memotong cepat, langsung ke inti. Saya tahu Bapak adalah Rendra, pelukis yang melukis Putra Tunggal Laras. Dan saya tahu, berdasarkan buku harian yang baru saya temukan, bahwa malam itu Bapak tidak memiliki alibi yang kuat. Dan Bapak seharusnya berada di rumah itu untuk menjemput Laras. Terdengar napas Rendra berat. Ada bunyi seperti sesuatu terjatuh di tempat Rendra.
Tunggu, tunggu sebentar lagi. Tunggu sebentar. Kau bicara apa? Buku harian. Itu omong kosong. Aku punya alibi. Polisi memverifikasi bahwa pisau pahat itu milik Bapak, Pak Rendra. Dan Laras menulis, aku harus menemuinya malam ini. Kami akan pergi bersama. Ia menulis tentang Bapak. Nada suara Rendra kini bercampur ketakutan dan keputusasaan. Jangan libatkan aku dalam hal ini lagi. Itu sudah bertahun-tahun. Aku sudah kehilangan dia. Saya tahu Bapak mencintainya. Tapi Laras, rohnya, tidak akan membiarkan misteri ini tenang. Bapak harus jujur. Demi Laras, apa yang Bapak lihat malam itu? Tekan Arka. Rendra tidak menjawab. Hanya ada suara napas cepat dan berat. Saya tahu Bapak ingin melindunginya atau melindungi diri Bapak. Tapi sekarang, rohnya bangkit, Pak Rendra. Ia ingin Bapak mengakui kebenaran. Setelah keheningan mencekam, suara Rendra terdengar pasrah dan gemetar. Aku harus melihatnya. Aku harus melihat buku harian itu. Aku harus membuktikan pada diriku sendiri. Bagus, mari bertemu Pak Rendra di Gria Senja. Sekarang, hanya di sini kita bisa menyelesaikan apa yang Laras tinggalkan. Saya akan menunggu, jawab Arka. Dengan hampir berbisik, Rendra menjawab. Aku akan datang. Beri aku waktu 1 jam. Rendra menutup telepon. Arka menurunkan ponselnya. Ia menatap ke arah lukisan Laras. Tebakanmu benar, Laras. Sekarang, mari kita lihat apa yang sebenarnya disembunyikan sang pelukis. Gerbang besi Gria Senja yang berkarat terbuka dengan derit. Gerbang besi Gria Senja yang berkarat terbuka dengan derit mengerikan, memecah keheningan malam. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap, kontras dengan suasana pedesaan yang suram, masuk perlahan dan berhenti di depan teras. Rendra keluar dari mobil. Ia mengenakan mantel tebal, wajahnya pucat pasi, dan matanya terlihat lelah. Sebagai seniman sukses, ia seharusnya terbiasa dengan drama dan emosi yang kuat. Tetapi suasana Gria Senja yang kelam seketika menghancurkan ketenangan yang ia bangun selama 20 tahun. Ia menutup rumah itu, matanya berkaca-kaca. Laras. Pintu utama terbuka. Arka berdiri di ambang pintu, memegang senter kecil. Ia memberi isyarat agar Rendra masuk. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak Rendra. Silakan masuk. Rendra melangkah ragu-ragu. Begitu ia melewati ambang pintu, bau melati yang samar namun tegas menyambutnya, membuat Rendra terhuyung sejenak. Rendra pun menahan nafas. Bau ini, astaga, masih sama. Arka memimpin Rendra ke ruang tengah. Rendra berhenti di tengah ruangan. Matanya terpaku pada satu objek, lukisan Laras yang kini terbuka. Di bawah cahaya lampu gantung redup, potret Laras tampak begitu hidup, seolah sanggup bernafas. Rendra menjatuhkan tas kecil yang ia bawa. Ia berjalan pelan menuju lukisan itu. Tangannya terulur tetapi ia tidak berani menyentuhnya. Air matanya mulai mengalir tanpa suara. Laras. Arka berdiri agak jauh mengamati reaksi Rendra. Dia ingin Bapak datang, Pak Rendra. Dia ingin keadilan. Rendra berbalik, wajahnya penuh amarah dan kesedihan yang bercampur aduk. Aku mencintainya. Aku tidak membunuhnya. Kenapa aku harus dituduh hanya karena pisau pahat bodoh itu?
karena Bapak berbohong. Bapak mengatakan Bapak ada di kota. Tapi Laras menulis, aku harus menemuinya malam ini. Arka menuju ke meja. Tempat buku harian itu tergeletak terbuka. Silakan baca sendiri, Pak. Rendra mendekat ke meja dengan langkah gontai, meraih buku harian itu. Matanya menyapu barisan tulisan tangan Laras yang ia kenal baik. Ketika ia membaca rencana mereka untuk kawin lari dan kepanikan Laras di hari-hari terakhir, tubuh Rendra mulai bergetar. Rendra menjatuhkan buku harian itu. Wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Aku memang datang. Malam itu aku datang. Aku datang untuk menjemputnya. Aku tidak berbohong. Arka melangkah maju. Kalau Bapak datang, kenapa Bapak tidak menyelamatkannya? Kenapa Bapak tidak lapor ke polisi bahwa Bapak ada di sana? Rendra tersungut-sungut mundur. Matanya kembali menatap lukisan itu, lalu beralih ke lantai di bawah lukisan. Aku bersumpah, Arka, ketika aku masuk, dia sudah tergeletak. Darah di mana-mana. Pisau pahatku ada di sana. Aku panik. Aku menyentuhnya tapi... Ia menjeda menatap Arka dengan pandangan horor. Aku tidak sendirian di rumah itu. Tepat saat Rendra mengucapkan kata-kata itu, di belakangnya, dari kegelapan koridor yang menuju kamar Laras, terdengar bunyi srek, seperti sesuatu yang berat terseret di lantai kayu. Rendra langsung menjerit tertahan, menuju ke belakang Arka dengan jari gemetar. Itu dia, aku melihatnya. Ada seseorang di sini. Arka berbalik cepat, menyalakan senter. Namun koridor kosong. Siapa Pak Rendra? Siapa yang Bapak lihat malam itu? Rendra terjatuh ke lantai, menutupi telinganya. Aku melihatnya. Dia ada di sana. Aku melihat pembunuhnya. Rendra tergeletak di lantai kayu. Tubuhnya bergetar hebat. Ia terus menunjuk ke arah koridor. Meskipun Arka tidak melihat siapapun, Rendra berteriak histeris. Dia ada di sana. Dia ada di sana. Menatapku. Dia memegang pisau. Aku lari. Aku takut. Aku pengecut. Aku melihatnya tapi aku tinggalkan Laras. Arka berlutut di samping Rendra, berusaha menenangkannya. Pak Rendra, siapa dia? Sebutkan namanya. Rendra menutup mata. Aku tidak bisa. Aku janji. Aku bersumpah. Tiba-tiba, suhu di ruangan itu turun drastis. Embun tipis mulai terbentuk di jendela. Lampu gantung mulai berkedip-kedip. Kali ini tidak padam, tetapi meredup hingga nyaris mati. Aroma melati dan karat menyapu ruangan dengan kekuatan memabukkan. Hampir menyesakkan napas Arka. Di belakang Rendra, tepat di samping lukisan Laras, kabut tipis berwarna merah darah mulai menggumpal. Dalam hitungan detik, kabut itu memadat menjadi sosok wanita bergaun merah darah. Roh Laras. Sosok itu tidak sejelas manusia, tetapi auranya sangat kuat dan dingin. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam kelam, dan ia terlihat sangat marah. Suara Laras berbisik dengan dingin, namun terdengar sangat dekat di telinga Rendra. Kau berjanji untuk melindungiku, Rendra. Rendra membuka mata, melihat bayangan di sebelahnya. Ia melihat Laras berdiri di sana. Ia tidak berteriak lagi. Ketakutan itu telah digantikan oleh kengerian yang membeku. Rendra merangkak mundur. Air mata membasahi wajahnya. Laras, maafkan aku. Aku takut dia mengancamku. Roh Laras menggeram. Suaranya naik menjadi jeritan melengking yang hanya bisa didengar Rendra. Kau lihat pembunuhku. Kau lihat aku tergeletak. Dan kau lari. Kau biarkan aku mati sendirian di
demi menjaga nyawamu sendiri. Roh Laras tidak menyentuh Rendra, tetapi ia menggerakkan tangannya menuju ke lantai di bawah lukisan. Arka menyadari petunjuk itu. Lantai. Di bawah lukisan. Ada sesuatu di sana, Pak Rendra. Arka bergegas mendekat, mengambil linggis kecil yang ia temukan di gudang tadi, dan mulai mencungkil papan lantai di area yang ditunjuk Laras. Sementara Arka sibuk. Roh Laras melangkah mendekati Rendra. Kau hidup dengan ketakutan. Kau hidup dengan kebohongan. Dan kau membiarkan namaku ternoda oleh pisau yang seharusnya menjadi milik kita. Tiba-tiba, Rendra memegang dadanya. Wajahnya yang pucat menjadi ungu. Ia mulai menggap-megap, seperti dicekik oleh tangan tak terlihat. Seketika Rendra batuk darah. Matanya melotot ke arah Laras. Lepaskan aku. Di saat yang sama, Arka berhasil mencongkel papan lantai. Ia menemukan kotak kayu kecil, berisi anting-anting yang serasi dengan yang ia temukan. Dan di bawahnya, ada satu lipatan kertas usang. Demikianlah akhir dari episode 2. Dendam di balik lukisan. Apakah Rendra akan selamat? Dan siapa sebenarnya yang disebut Rendra sebagai pembunuh Laras? Tuliskan teori kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kita, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan saat episode selanjutnya tayang. Sampai jumpa di episode paling mengejutkan.